Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa YouTube pembelajaran ruqyah Haji Badar Fadil yang saya hormati dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat taufik kita serta hidayahnya, alhamdulillah kita pada hari ini bisa berjumpa kembali dengan channel YouTube saya, pembelajaran ruqyah yang keempat, dengan tanpa suatu halangan apapun. Assalatu ma'assalam, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Juga saya sampaikan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah bersedia mengikuti pembelajaran ruqyah Haji Badar Fadil Srono Banyuwangi. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kebanyakan orang. Para pemirsa yang saya hormati, sebenarnya rencana saya tiap hari menyampaikan pembelajaran ruqyah ini karena kemarin itu saya mendampingi pembelajaran hipnotis di Hotel Lumaner Banyuwangi, maka saya tidak bisa menyampaikan kemarin karena kegiatan kemarin pagi sampai malam. Baru hari ini bisa melanjutkan pembelajaran ruqyah yang keempat. Sebenarnya saya ingin melanjutkan kriteria orang yang meruqyah. Sebagai peruqyah itu ada kriteria tertentu yang insya Allah sekitar ada 14 kriterianya. Yang kemarin masih saya sampaikan 2 kriterianya, yaitu bertauhid, memang benar-benar menjalankan tauhid lahir maupun batin. Kemudian banyak berzikir. Tentunya zikir itu kalau kita masuk ke tarekoh itu ada 7 bagian-bagian zikir, tetapi di sini tidak saya menyampaikan karena ini materinya adalah materi ruqyah. Tapi sekedar tahu bahwa peruqyah itu seharusnya memang ahli zikir, ahli berbuat kebaikan dan tidak berbuat kemaksiatan. Zikir itu terbagi menjadi 7 bagian, yaitu zikrul lisan. Jadi lisannya mengucapkan Allah, 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 Allah. Dan ini agar apa? Agar hati kita ini terkendali dari menduakan Allah, tetapi masih dalam lisan dengan pengucapan Allah, Allah, Allah. Kemudian yang kedua adalah zikrul anfas. Nafas kita itu dibuat zikir sehingga lisannya tidak sampai bergerak. Itu ada beberapa teori, ada kalanya yang cuma kita memasukkan nafas lewat hidung, mengeluarkan lewat hidung itu Allah, masuknya Allah, keluarnya juga Allah. Terus kemudian ada yang pakai
ya nida, ya Allah, ya Allah. Ditarik ya, keluarkan Allah. Ada sing Allahu, tarik hu, Allah. Hu, Allah. Ada yang seperti itu. Di dalam pelajaran hipnotis, ini juga menggunakan pernapasan. Tarik nafas 1 kali, tarik lewat hidung, hembuskan lewat mulut pelan-pelan. Tarik lagi, lewat hidung, hembuskan lewat mulut pelan-pelan. Tarik lagi, lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Ada juga yang sistemnya itu tarik nafas. Tarik nafas, pelan lewat hidung, mengeluarkan dengan membaca syahadat 3 kali tanpa nafas. Tarik lagi lewat hidung, mengeluarkan, tahan nafas dengan membaca istighfar 3 kali. Tarik nafas lagi lewat hidung, tahan nafas, membaca sholat 3 kali. Lalu kita minta kepada Allah. Ada yang cuma mediasi di tengah malam, kita cuma menggunakan nafas saja, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas sampai 3 kali. Gitu. Jadi ternyata nafas itu sangat luar biasa. Jadi zikrul lisan, zikrul anfas, zikrul ruh, kemudian zikrul sirri, kemudian zikrul khofi, zikrul aghfalul khofi. Ini ada 7 tingkatan itu di dalam thariqah. Tetapi saya tidak akan menjelaskan itu karena fokusnya adalah fokus ruqyah. Ini tentang hipnotis juga saya sangkut sedikit-sedikit nanti. Karena kemarin ada yang dari Bandung itu telepon saya, curhat sama saya, makanya tolong nanti yang dari Bandung juga mengikuti pelatihan ruqyah ini, karena saya nyambung apa yang sampan saya sampaikan padaku. Pertama yang sampean keluhkan adalah sering mendengar suara tangis di kamar dan itu berpindah-pindah. Itu memang betul. Jadi itu ciri-cirinya kamarnya ada gangguan. Gangguan itu ada yang karena memang jin menempat di situ atau setan, jin utusan juga bisa, setan utusan juga bisa. Ada kalanya yang kita punya jimat-jimat itu, makanya kita tidak boleh pakai jimat-jimat itu, terutama dalam ilmu ruqyah. Itu memang harus dibuang semua itu. Jimat-jimat itu yang menimbulkan kemusyrikan. Potensi menjadi orang musyrik. Ada juga yang karena pusaka. Yang kemarin kan yang ditunjukkan kan ada beberapa cincin, beberapa pusaka yang ditunjukkan sama saya. Itu juga mengandung kodam. Kodamnya kebanyakan juga jin yang jelas itu. Itu juga bisa menimbulkan suara-suara seperti itu. Sehingga ketika mau diruqyah, barang pusaka atau jimat atau cincin-cincin yang ditunjukkan sama saya itu kalau dibakar atau diruqyah dengan jarak jauh, itu akan reaksi, orangnya akan reaksi, kadang langsung lemas, kadang langsung menangis juga kalau barang-barang dibakar. Ini. Jadi nanti bisa kalau memang dihancurkan lewat video call, insya Allah saya juga bisa nanti, makanya dengarkan dulu ini. Suara-suara itu kadang-kalanya kalau yang dirasakan dari Bandung ada suara menangis, pindah-pindah. Apalagi kalau ada bacaan-bacaan itu juga terdengar. Kalau kita mendengar secara seksama,
seperti ada orang menangis, kita dengarkan itu nanti hilang biasanya. Tapi kalau kita sambil dengan aktivitas, itu dia akan terdengar lagi. Itu kira-kira cocok apa enggak dari Bandung itu yang telepon saya kemarin. Ini. Kemudian yang dikeluarkan tadi atau kemarin itu sering merasakan bau busuk, bau bangkai. Nah ini itu pasien saya yang saya masukkan di YouTube itu kan ada perempuan yang saya mandikan, yang sampai yang membuangi itu yang ada di ujung kaki itu kan saya bisa dilihat itu di YouTube saya itu awalnya juga gitu. Jadi yang perasaan yang di hati terpendam itu ya, karena dia juga ngajar di TPQ, sering tersinggung, sehingga marah, kadang menangis, dipendam sendiri karena tidak bisa dia kumpul orang karena sering-sering merasa tersinggung, gurau tersinggung, dipendam sendiri. Akhirnya tertekan dengan kegiatan di rumah. Kemudian tahu-tahu suaminya datang menukarkan mobilnya juga tidak bilang. Semalam suaminya itu membenahi mobilnya sehingga marah yang terpendam. Ya akhirnya besoknya itu terus bau bangkai seperti yang dirasakan di Bandung ini. Dicari di mana-mana, di atas rumah, di sekitar tidak ada. Tapi setelah saya ruqyah ternyata hilang. Nah, kalau batang-batang bangkai yang asli di ruqyah tidak hilang. Itu dihilang di ruqyah. Akhirnya berlanjut, terus ketakutan. Ketika membaca Quran dia merasa panas. Ketika sholat itu sudah berulang kali gagal karena ada getaran-getaran yang sangat luar biasa di kaki. Akhirnya saya ruqyah seperti itu jadinya. Dia nggak ngatasi, saya mandikan, bisa dilihat di YouTube-nya tuh. Ini asalnya bau bangkai yang sangat luar biasa, tetapi juga ada permasalahan yang di hati yang terpendam itu. Makanya orang tertekan batin juga potensi kan kemasukan jin dan setan. Ini. Terus kemudian yang dirasakan dari Bandung kemarin, sering kesurupan. Sering tidak satu dua berulang kali, itu pasti kalau di ruqyah, kalau saya meruqyah seperti itu pasti akan reaksi. Yang pertama nangis yang luar biasa, kemudian disusul dengan muntah-muntah. Kalau sudah muntah itu biasanya terus ringan. Ini tolong yang di Bandung itu disimak. Rangkaiannya seperti itu. Jadi bau bangkai, ada kalanya yang bau seperti bau kemenyan. Mungkin jenengan yang bisa merah. Kadang bau menyan, padahal kadang bau dupa yang dibakar itu, kemudian bau minyak wanginya orang yang meninggal dunia, kadang bau bunga. Sedangkan kita periksa di sekitar kita tidak ada apa-apa. Dan kalau bau-bau itu semuanya biasanya orang yang di situ bisa merasakan. Tapi kalau sudah masuk bisikan, masuk penampakan, seperti nanti kaitannya seperti itu. Itu biasanya kalau seperti itu, coba Bandung disimak, itu biasanya sering seperti ada angin yang lewat, wes itu. Nah, kemudian kita sering merinding-merinding. Ini juga rangkaian dengan apa yang kamu rasakan biasanya.
Kalau sampean mau tidur biasanya masih memejamkan mata ini sudah terbayang bayangan yang menakutkan seperti setan-setan yang ada di TV. Itu biasa seperti itu. Kemudian kalau tidur ini biasanya terus yaitu sampean kan bilang kemarin tidurnya itu adalah sering mimpi jelek. Itu kaitannya seperti itu. Jadi bau busuk, bau menyan, bau dupa, bau apa itu bunga, bau minyak wanginya orang mati, itu biasanya coba itu bisa dirasakan apa enggak di antara ciri-ciri itu. Nah ini memang seharusnya kalau seperti itu harus diruqyah. Kalau di atas dengan dokter tidak bisa. Dan biasanya sampean juga merasakan sulit tidur. Kalau sudah tidur, mau tidur sudah gelisah, ada rasa ketakutan, kemudian apa itu mimpinya jelek-jelek, ini udah seperti itu. Terus keluarnya sering sesak, yang dikatakan kemarin sering sesak, sering sakit perut, betul. Sering sesak, kemudian sering sakit perut, ditambah pusing-pusing biasanya. Lah ini kalau kita periksa ke dokter, tidak ada apa-apanya. Dikasih obat dokter ya mungkin sekali minum, itu hanya sekali itu saja. Kadang-kadang tidak reaksi sama sekali. Lah ini adalah ciri-ciri yang kena gangguannya harus diruqyah. Harus diobati secara alternatif. Nih. Coba itu yang kemarin bilang sering sesak, sering sakit perut, itu biasanya juga sering sakit kepala. Diobati dengan obat kimia tidak ada reaksinya sama sekali. Itu kalau saya ruqyah itu dipastikan akan bereaksi. Ini. Jadi seperti itu, sering sesak, perut sakit, kemudian pusing-pusing, dia bawa ke dokter, tidak ada reaksi sama sekali, sering merinding, sering seperti ada bayangan yang mengikuti, kadang-kadang kita tengok ini seperti ada bayangan mengikuti. Ada kadang-kadang memang benar nampak, ada orang seperti duduk, tapi orang lain nggak tahu. Tapi kalau bau-bau itu semua orang bisa merasakan. Tapi kalau penampakan sudah penampakan, ini tidak ada orang yang terkedai, orang yang diganggu. Kemudian apalagi kalau sudah terdengar bisikan. Makanya orang yang bunuh diri, orang yang bunuh diri di jalan raya, masuk sumur, kemudian di kereta api, kemudian gantung diri, ini bisa ada nuruti bisikan yang ada di telinga itu. Lah kalau sudah itu, ini tidak ada yang mendengar, walaupun ditutupi begini, itu tetap mendengar. Nih. Gangguannya juga kalau sudah di mata ini, walaupun ditutup matanya, itu tetap kelihatan. Lah ini adalah ciri-ciri gangguan jin atau setan yang harus dibersihkan dengan ruqyah. Dan itu ada beberapa penyebabnya, karena tertekan batinnya, atau karena ada pukul-pukul di sekitar rumahnya, karena sihir, atau pusaka-pusaka atau jimat-jimat yang ada di rumah. Ini bisa dampaknya seperti itu. Ini. Jadi sering merinding, sering seperti ada bayangan lewat, sering seperti ada orang mengikuti, hingga sering melihat sesuatu yang nampak. Nih, berobat ke dokter dapat dipastikan tidak ada reaksi. Paling-paling ya dikasih obat penenang, disuntik penenang, itu yang jelas. Ini saya kira sangat jelas jawaban saya yang dari Bandung kemarin. Banyak sekarang seperti itu. Apa bisa dibuat dengan cara jauh? Bisa. Bisa. Saya tidak pernah menarget orang yang minta tolong sama saya.
Kalau ingin sedekah ditransfer, kemudian pengobatan secara lewat video call. Saya mengobati di luar negeri pun juga bisa lewat video call. Sedekah, saya niat menolong, jenengan niat sedekah, karena as-sedekah itu lidafil bala. Karena sampan punya bala, tolaklah dengan sedekah. Jadi dengan harapan sedekah jenengan itu, yang sebagian nanti sudah saya berikan di masjid, karena kotak masjid saya itu ada 2 kotak, yaitu kotak amal masjid dengan kotak anak yatim, sehingga saya mengadakan santunan setiap 1 minggu sekali. Ini tidak minta sumbangan, tetapi kotak dari yang saya sediakan itu sudah mencukupi. Ini. Jadi sedekah saya tidak narjet, jenengan niat sedekah, saya niat menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Rasulullah juga mengatakan da'u mardhakum bisedekah. Obatilah keluargamu yang sakit itu dengan cara sedekah. Ini manjur sekali. Kalau saya kemungkinan suatu ketika tidak manjur, tapi dengan barokahnya sedekah, karena sedekah yang mengawal adalah malaikat, yang mendoakan malaikat dapat dipastikan akan makbul penyuhunan atau permintaan lewat sedekah. Makanya media sedekah sangat bagus untuk mengobati penyakit. Dawu martokum bisedekah. Inilah jawaban saya dari Bandung. Nanti selain jenengan melihat YouTube saya kirim langsung video ini kepada Bandung. Nanti konsultasinya lewat HP. Saya insya Allah bisa membantu yang ada di Bandung yang telepon saya kemarin. Demikianlah sementara, karena ini banyak sekali pasien saya mendengar keluhannya seperti itu, seperti yang dirasakan yang dari Bandung kemarin. Makanya banyak sekali yang berobat ke dokter, itu di rongsen, di USG tidak nampak, tapi benar-benar merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh. Kalau sakit perut itu dapat dipastikan, kalau tidak tipes ya juga lambung kalau ke dokter itu. Ciri-cirinya juga sama. Lambung itu juga sering pusing, tipes itu juga pusing, juga panas dingin. Ini sampai menggiku, sampai menggigil. Ini tipe seperti itu. Ada juga yang penyakit itu yang harus dengan dokter, meskipun kanker, tumor, itu juga bisa juga karena jin. Ini kalau di ruqyah ya bisa seperti itu. Yang cepat sekali saya buktikan adalah kista. Itu cepat sekali diobati dengan ruqyah tanpa operasi. Ini tanpa operasi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau panjenengan berobat tidak kunjung sembuh ke dokter, kadang-kadang yang sampai ditirahkan ke tempat yang lain, tapi sembuh enak, tapi kalau pulang kambuh lagi, dan kambuh lagi, ikut dapat dipastikan di rumahnya ada gangguan-gangguannya, tanaman-tanaman buhul atau sihir yang ditanam, atau penyebab yang lain, atau pusaka-pusaka yang tidak kuat, karena pusaka itu kalau tidak kuat, terutama anak kecil, itu juga nangis terus. Kita punya keris yang ditaruh di rumah. Ini sebenarnya manfaat dan mudaratnya, banyak mudaratnya, terutama dikhawatirkan sampai menimbulkan kemusyrikan kepada seseorang itu. Jadi, dan lagi anak kecil biasanya kalau orang tua nyembah pusaka, keris dan sebagainya, kalau tidak kuat, ya rewel anaknya, nangis tiap malam. Awalnya panas dingin. Bisa disebabkan dari pusaka itu karena tidak kuat. Keluargaan yang bertengkar terus, ini juga bisa disebabkan dengan pusaka yang ada di rumah.
Atau bisa disebabkan karena bukhul yang ditanam yang sihirnya sihir pemisah keluarga. Mungkin ada yang ingin kepada suaminya atau ingin kepada istrinya, ingin mengajak selingkuh, atau ingin merebutnya, makanya dengan menggunakan sihir pemisah sehingga tidak ada ketentraman di dalam keluarga itu, selalu congkrah, selalu bertengkar, ada perkara sedikit sudah ramai, sudah menjadi pertengkaran, tidak pernah damai dalam keluarga itu juga bisa juga disebabkan karena pusaka, juga bisa karena ada bukhul pemisah, sihir untuk menghancurkan keluarga, baik menghancurkan ekonominya, baik menghancurkan kekeluargaannya, atau membuat sakit dan sebagainya. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, itu adalah karena pengalaman saya mulai di pesantren, saya alumni Blok Agung, alumni Darussalam Blok Agung, yang dulu ngajinya langsung kepada Al-Mukarram, Almarhumlah Kiai Haji Mokhtar Syafa Abdul Blok Agung, yang setiap harinya itu ada